Namaku Lestari, usia 29 tahun. Sudah 2 tahun aku menjanda setelah suamiku meninggal karena sakit. Hidupku kini sederhana, tinggal di rumah tua peninggalan orang tua, menjual kue setiap pagi di pasar kecil, dan menyibukkan diri agar tak terlalu sering memikirkan sepeh. Bintang rumahku berada di pinggiran kota, tepat di antara sawah dan terminal kecil. Suasananya tenang, udaranya masih segar, dan tetangganya masih ramah. Walau kadang mulut mereka terlalu ringan untuk berkomentar, tapi aku maklum. Hidup di kampung seperti ini memang tak bisa lepas dari sorotan bintang tubuhku yang kata orang montok sering jadi bahan gunjingan. Janda muda harus hati-hati, loh. Begitu kata-kata mereka yang dibungkus senyum, tapi tajam di telinga. Aku hanya menjawab dengan senyum tipis dan menunduk. Tor, aku tahu siapa diriku, aku tidak mengganggu siapa-siapa, hanya berusaha hidup tenang. Bintang setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, membuat adonan kue cucur, lemper, dan risoles, lalu membawanya ke pasar dengan gerobak kecil. Ada beberapa langganan tetap yang selalu membeli dariku. Penghasilan tak besar, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Hidupku datar, rutin, tenang, tak ada kejutan, tak ada gejolak. Kadang aku rindu didengarkan, tapi aku tak pernah benar-benar kesepian. Aku hanya kosong, seperti langit mendung yang tak juga menurunkan hujan. Bintang sampai suatu pagi, saat aku baru saja menata kue di atas tampah bambu, aku melihat seseorang duduk di sudut terminal. Ia mengenakan pakaian lusuh, tapi bersih, rambutnya agak panjang, matanya tajam namun tenang. Ia tidak menadahkan tangan, tidak menatap memelas, hanya duduk diam, memandangi lalu lalang dengan senyum aneh di wajahnya. Bintang entak, kenapa aku memperhatikannya? Cukup lama, pengemis baru, gumam salah satu penjual di sebelahku. Tampan ya. Bintang, aku hanya diam, tapi dalam hati, aku juga bertanya-tanya, siapa dia? Dan kenapa? Ada ketenangan di wajahnya yang membuatku terus ingin melihat. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, tak boleh terlalu memperhatikan, tapi saat aku kembali menatap tampak, perasaanku tak tenang, seperti ada sesuatu yang berbeda hari ini, bukan karena dagangan, bukan karena cuaca, tapi karena dia. Bintang, beberapa menit berlalu, aku berusaha fokus melayani pembeli, tapi setiap kali mataku tak sengaja tertuju ke arah terminal, aku mendapati pria itu masih duduk di tempat yang sama, tak bergerak, tak bicara, hanya duduk dan sesekali menatap langit, seolah sedang berbicara dengan alam. Bintang, lalu, saat aku hendak menyuap sepotong kue cucur ke mulut, sekadar mengganjal perut, aku mendapati matanya memandang ke arahku. Dan yang mengejutkan, dia tersenyum. Bintang, senyum itu bukan senyum memelas, bukan pula senyum genit, tapi semacam senyum yang entah, membuat dadaku sesak, tapi juga hangat. Aku buru-buru menunduk, wajahku terasa panas. Bintang, Bu Lestari, yang ini berapa? Tanya seorang pelanggan, menyadarkanku. Yang ini 2.000, Bu, jawabku cepat-cepat, sambil berusaha kembali ke dunia nyata. Tapi pikiranku masih berkecamuk, kenapa aku gugup hanya karena senyuman seorang pengemis. Hari itu, daganganku habis lebih cepat dari biasanya. Aku sedikit lega, tapi juga gelisar saat aku mendorong gerobak menuju jalan pulang. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku menoleh ke sudut terminal, dia masih di sana, dan saat mataku bertemu dengannya, dia berdiri dan berjalan perlahan ke arahku. Langkahnya tidak tergeser, tapi setiap langkah seperti membuat detak jantungku makin kencang. Aku ingin lari, tapi kaki ini seperti terpatok ke tanah. Bintang, saat akhirnya ia berdiri di hadapanku, aku bisa melihat lebih dekat wajahnya. Memang tampan, tapi bukan tampan yang rapi atau terawat. Ada gurat letih, kulit legam terbakar matahari, tapi matanya jernih, sangat jernih. Bintang, permisi Bu, ucapnya pelan, suaranya dalam, hangat. Saya lihat tadi Ibu dagang kue. Apa masih ada sisa? Aku tak bisa menjawab segera. Suaranya seperti menghantam dinding pertahananku. Aku menunduk, lalu membuka satu kantong plastik berisi beberapa lemper dan risoles. Bintang, ada sedikit, jawabku, kalau mau ambil saja. Bintang, iya. Menerima dengan 2 tangan. Terima kasih banyak. Semoga rezeki Ibu selalu dilapangkan. Bintang, aku hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam dada, hatiku seperti dikecup lembut oleh angin. Bintang, dan saat aku berjalan menjauh, aku tak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi.
Bintang ia masih berdiri di tempat yang sama Bintang dan masih dengan senyuman itu, Bintang senyuman yang entar, mengapa? Mulai menghantui pikiranku, bahkan sampai malam menjelang. Aku mencoba memejamkan mata di atas dipan kayu yang biasa ku tiduri. Tapi wajahnya selalu muncul dengan mata tenang, dan suara lembutnya, yang masih terngiang di telinga. Bintang, apa aku terlalu memikirkannya? Tanyaku pada diri sendiri, Bintang kersokan. Harinya, aku kembali ke pasar lebih awal dari biasanya, entah karena memang ingin berjualan lebih cepat, atau karena berharap bisa melihatnya lagi aku tak tahu pasti. Tapi ketika aku mulai menata tampah-tampahku, aku melirik ke arah sudut terminal, dan benar. Dia ada di sana lagi, masih duduk tenang, kali ini, memakai jaket tipis berwarna coklat yang sudah pudar. Ketika mata kami bertemu, ia mengangguk pelan. Tak bicara, tak melambaikan tangan, hanya sebuah anggukan sopan yang entah, kenapa membuatku gugup seperti gadis remaja. Bintang, hari-hari, setelah itu berjalan seperti ritual diam-diam. Aku datang, dia di sana, aku menjajakan kue, dia mengamati, saat daganganku habis. Aku selalu menyisihkan beberapa potong untuknya, ia selalu menerima dengan tangan doa, mengucap terima kasih, lalu mendoakanku, tak lebih dari itu, Bintang. Namun anehnya, aku merasa ditemani, Bintang. Aku tak tahu banyak tentang dia, namanya pun belum kutanyakan, tapi tiap kali aku melihatnya duduk di sana, aku merasa ada seseorang yang memperhatikan, tapi tak menuntut, yang hadir, tapi tak mengganggu. Bintang, suatu hari, hujan turun deras saat pasar hampir bubar. Aku terlambat mengangkat gerobak dan kue-kue sisa. Aku panik, karena takut dagangan rusak. Tapi sebelum aku sempat berbuat banyak, seseorang berlari menutupi tampahku dengan jas hujan plastik. Bintang, aku bantu. Ya, Bintang, itu dia, si pengemis itu. Tanpa banyak bicara, ia ikut mendorong gerobakku ke bawah. Atap warung kosong, napasnya memburu, tapi senyumnya tetap lembut. Bintang, terima kasih, kataku gugup. Bintang, ia hanya mengangguk. Namaku Arka, katanya, akhirnya. Kalau ibu tak keberatan, boleh aku bantu ibu sesekali? Saya ingin bekerja, meski sedikit. Bintang, aku menatapnya lama. Hujan masih turun, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tak ingin cepat-cepat pulang, mungkin karena hujan ini membawa seseorang yang selama ini tak pernah kucari, tapi diam-diam mulai kurindukan, dan di bawah guyuran hujan sore itu, aku sadar kehadiran Arka mulai menjadi bagian dari hidupku. Tapi rupanya, bukan hanya aku yang menyadarinya. Beberapa hari setelah kejadian hujan itu, bisik-bisik mulai terdengar dari balik pagar rumah. Saat aku menyapu halaman, suara lirih dari dua ibu-ibu yang sedang membeli sayur di warung depan terdengar jelas. Walau mereka berusaha berbisik, itu loh, Janda Lestari, katanya sekarang dekat sama pengemis termina. Pengemis? Astaga! Masa iya? Padahal dulunya sopan, sekarang malah kayak cari perhatian laki-laki sembarangan. Aku berhenti menyapu. Tangan yang memegang sapu mulai gemetar, tapi aku tetap diam, menahan dada yang terasa panas. Walau wajahku tetap dingin, aku tahu hidup sebagai janda memang serba salah. Terlalu tertutup dibilang angkuh, terlalu ramah dibilang gatal, dan kini, hanya karena aku berbaik hati kepada seorang lelaki miskin, semua mata kembali menudingku. Tapi Arka tak tahu soal ini. Ia tetap datang setiap pagi ke pasar, membantu mendorong gerobakku, lalu duduk tenang di sudutnya. Setelah pekerjaannya selesai, ia tak pernah meminta bayaran. Kadang aku memberinya sisa kue dan selembar uang kecil, dan ia selalu menolak dengan halus. Saya tidak minta, Bu, saya cuma ingin membalas kebaikan Ibu. Namun suatu siang, saat aku keluar ke teras rumah, aku mendapati sebuah kertas kecil tertempel di pintu pagar. Tulisan tangannya kasar, pakai spidol hitam. Bintang, janda murahan. Sok suci, main dengan pengemis. Bintang, dadaku seperti ditimpa batu. Tanganku gemetar saat merobek kertas itu, dan menggenggamnya erat-erat. Bintang, air mataku hampir jatuh. Tapi aku telan semuanya. Aku tahu siapa yang mungkin melakukan ini. Tapi aku juga tahu melawan hanya akan membuat semuanya makin menjadi. Bintang, saat aku duduk di depan malam itu, aku kembali bertanya pada diriku sendiri, apa aku salah karena memberi ruang dalam hatiku untuk seseorang sepertinya? Tapi jawaban itu belum datang. Yang datang justru ketukan pelan di pintu depan. Bintang, saat ku buka, kudapati Arka berdiri di sana basah kuyup oleh gerimis, membawa sikat bunga liar di tangannya. Bintang, maaf, Bu, katanya pelan.
Saya hanya ingin bilang, terima kasih sudah membuat saya merasa berharga lagi, Bintang. Dan di saat itu, aku tahu. Aku tak sanggup mundur, meski dunia mulai memusuhiku, tapi aku tak menyangka kalau dunia itu akan menyerang lebih cepat dari yang kubayangkan. Keesokan harinya, saat aku tiba di pasar lebih pagi dari biasanya, suasananya terasa berbeda. Beberapa pedagang yang biasa menyapaku hangat, kini hanya melirik sekilas, lalu pura-pura sibuk. Beberapa pelanggan langganan tiba-tiba memilih lapak lain, bahkan satu dua anak kecil yang biasa kuberi kuis sisa, ditarik ibunya dengan cepat saat hendak mendekatiku. Bintang, aku diam, tapi hati ini seperti diremas-remas, dan ketika aku duduk sebentar di bangku kayu sambil mengatur napas, seorang ibu tua yang biasa duduk di warung kopi mendekatiku perlahan. Ia menatapku iba, lalu berbisik, Bintang Lestari. Maaf ya, tapi kemarin ada yang menyebar foto kamu sama Arka di grup ibu-ibu RT. Katanya kamu menjamu dia di rumah, padahal kamu kan sendirian. Bintang, aku terdiam. Bintang, lidahku keluh. Bintang, ternyata semua ini bukan hanya karena aku berbaik hati. Mereka sudah membangun cerita, menyusun prasangka, dan menyebarkannya seperti virus ke seluruh kampung. Bahkan orang-orang yang tak mengenalku, kini mulai bicara seolah tahu segalanya. Sore harinya, Kepala RT datang ke rumah, bersama dua ibu PKK. Mereka datang dengan alasan silaturahmi, tapi dari cara bicara mereka, jelas sekali ini semacam teguran halus. Mereka bilang aku harus lebih menjaga sikap sebagai janda muda, bahwa kampung ini menjunjung nilai moral, dan bahwa Arka yang belum punya tempat tinggal, tetap bisa membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Bintang, aku tak bisa berkata-kata, Bintang. Setelah mereka pergi, aku hanya duduk di lantai. Lama, tak ada air mata, tapi jiwaku lelah. Apakah kebaikan sekecil itu harus dibayar dengan fitnah sebesar ini? Bintang, saat aku hampir kehilangan semangat untuk sekadar memasak makan malam, suara lembut terdengar dari balik jendela. Bintang, Bu Lestari. Itu Arka. Ia berdiri di balik pagar, membawa kantong plastik berisi daun singkong dan ikan asin. Saya tadi bantu bersih-bersih di warung dekat sungai. Dikasih ini, saya kepikiran ibu. Boleh saya titip di sini saja? Ibu jangan keluar kalau nggak nyaman. Bintang, ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi entah bagaimana, kata-katanya seperti menyeka luka di hati. Aku hanya bisa menatapnya, lelaki yang disebut pengemis, yang dianggap hina, tapi satu-satunya yang membuatku merasa dimanusiakan. Bintang, dan di malam sunyi itu, aku bertekad dalam hati. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya, Bintang, karena kalau aku harus kehilangan nama baikku, maka aku setidaknya ingin tahu untuk siapa sebenarnya aku mempertaruhkan semuanya. Pagi itu, aku memberanikan diri menanyakan sesuatu yang selama ini ku tahan. Arka, boleh aku tanya sesuatu? Ia sedang membantu menata kue-kueku ditampar, tapi langsung menghentikan gerakannya. Tentu, Bu, silakan. Bintang, aku menatapnya lekat-lekat. Siapa kamu sebenarnya? Arka diam sejenak. Ada bayangan samar melintas di matanya. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi lebih seperti luka lama yang dibuka paksa. Bintang, saya cuma orang yang pernah kehilangan segalanya dalam hidup, jawabnya. Perlahan, Bintang, aku menunggu. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, ia mulai membuka cerita dulu. Arka adalah seorang guru honorer di kota kecil. Ia hidup sederhana, tapi bahagia bersama istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka. Namun hidupnya berubah drastis setelah sang istri meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Anaknya pun tak sempat bernapas. Setelah itu, saya kehilangan arah, ucap Arka lirih. Saya resign, tak sanggup berdiri di depan kelas lagi. Saya meninggalkan semuanya, hanya dengan baju di badan. Saya ingin pergi sejauh mungkin dari kenangan yang menyakitkan. Dan begitulah ia berakhir di pasar kecil di desaku, menggelandang, bukan karena tak punya kemampuan, tapi karena hidup telah mencabut alasan untuk terus melangkah. Bintang, aku terdiam. Hati ini nyeri mendengar kisahnya. Lelaki itu bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan hatinya sendiri. Tapi sejak kenal ibu, saya merasa bisa bernapas lagi. Lanjutnya, saya merasa seperti manusia. Kata-katanya menghantamku lebih dalam daripada hujatan para tetangga, karena yang ada di hadapanku bukan sekadar seorang lelaki yang duduk di pinggir terminal, tapi seseorang yang mencoba bangkit dari reruntuhan hidup. Bintang, sore itu, aku tak kuasa menahan niatku. Bintang, aku membelikan
Arka baju ganti dari hasil jualan hari itu. Tak mahal, hanya kaos dan celana panjang bersih. Kalau kau mau mulai lagi, mulailah dari sini, kataku, sambil memberinya baju itu. Arka menatapku lama, matanya berkaca-kaca bintang dan di saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat secercah cahaya dari matanya yang selama ini redup. Tapi aku juga tahu, ini baru permulaan. Karena makin aku dekat dengannya, makin banyak mata yang mengawasi, dan mungkin akan ada rintangan yang jauh lebih berat daripada sekadar omongan tetangga, Bintang, karena cinta yang tumbuh dari luka kadang justru paling sulit untuk dipertahankan. Dan aku mulai merasakannya. Tekanan itu kini bukan hanya berupa bisik-bisik di belakang punggungku, tapi juga sindiran langsung yang menyakitkan di arisan ibu-ibu RT, di warung depan rumah, bahkan di pengajian. Mereka mulai terang-terangan menyindirku. Ada juga janda zaman sekarang yang tega buang harga diri hanya karena lelaki tampan walau cuma pengemis, ujar salah satu ibu saat arisan, sambil melirikku dengan senyum miring. Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku terasa sesak. Puncaknya terjadi saat rapat warga di Balai RW. Aku datang karena diminta oleh Pak RT, yang bilang ada hal penting yang harus dibicarakan. Aku tidak menyangka, ternyata mereka membahas satu topik saja, aku dan Arka. Ibu Lestari, suara ketua PKK terdengar jelas. Kami minta ibu mempertimbangkan kembali hubungan ibu dengan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Kampung ini punya norma, jangan sampai anak-anak kita melihat contoh yang tidak baik. Beberapa orang mengangguk, beberapa yang lain hanya menunduk, seolah tak tega, tapi juga tak membelaku. Bintang, tanganku gemetar, tapi aku berdiri. Aku tahu, ini saatnya aku bicara. Saya minta maaf kalau sikap saya membuat tidak nyaman, kataku pelan namun tegas. Tapi saya tidak berbuat salah, saya tidak mencuri, tidak mengganggu rumah tangga siapapun, dan tidak menyusahkan kalian. Bintang, ruangan mulai hening, beberapa terlihat terkejut. Mungkin karena aku selama ini selalu diam. Bintang, Arka bukan orang jahat. Ia bekerja keras, jujur, dan tidak pernah meminta apa-apa. Dan kalau kalian merasa hubungan kami memalukan, maka biarlah saya yang menanggung malu itu. Karena saya lebih rela dicaci karena mencintai orang baik daripada dipuji karena membohongi hati sendiri. Suasana berubah tegang, beberapa wajah memerah. Tapi di sisi pintu, aku melihat Arka berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Setelah rapat usai, aku keluar tanpa menunggu acara ditutup. Langit malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi anehnya, dadaku terasa hangat. Arka menyusulku beberapa langkah di belakang. Saya dengar semuanya, katanya pelan. Kenapa ibu mau membela saya sejauh itu? Aku menatapnya dengan lirik, karena saya tahu tak ada satupun orang lain yang akan melakukannya kecuali saya, Bintang. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, ia menggenggam tanganku erat tapi penuh hormat. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis, hanya keheningan yang dalam, dan keberanian yang perlahan tumbuh dari dalam dada kami. Namun aku tahu, badai belum benar-benar reda, dan pilihan yang harus kami ambil berikutnya akan jauh lebih berat. 3 hari setelah rapat warga, surat dari pengurus RT datang ke rumahku. Bukan undangan, bukan pemberitahuan biasa, melainkan peringatan tertulis. Isinya singkat, tapi tajam. Aku diminta tidak lagi membawa orang asing ke lingkungan tanpa izin. Bila diabaikan, mereka akan mengajukan permintaan ke desa agar aku dipindahkan ke wilayah lain demi ketenangan warga. Tanganku bergetar saat membacanya. Kata-kata mereka seolah tak menyisakan ruang untuk bernapas. Apakah ini masih kampung tempat aku lahir dan besar? Tempat aku dulu menikah, membesarkan anak, lalu menjadi janda setelah suamiku meninggal? Bintang, di mata mereka, semua itu tak ada artinya lagi. Bintang, hari itu aku duduk lama di beranda rumah, menatap langit yang perlahan kelabu. Arka duduk di sampingku, diam. Bintang, aku ingin bertahan, Kak, ucapku pelan. Tapi kalau aku tetap di sini, aku tahu hidup kita akan terus diusik. Arka menatapku. Kalau aku yang pergi saja? Aku menggeleng cepat. Kalau kamu pergi, aku sendirian lagi. Mereka pikir mereka menang, dan aku tetap hidup di tempat yang tidak lagi menerimaku. Bintang, dan di saat itulah muncul satu keputusan gila yang tak pernah kuduga akan kuambil. Bagaimana kalau kita pergi dari sini, Arka? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Kita mulai hidup baru di tempat yang tak kenal siapa aku.
tak kenal siapa kamu, tapi kita bisa bernapas tanpa dituduh dan dihakimi. Bintang Arka terdiam lama lalu. Ia mengangguk. Bintang, saya nggak punya apa-apa. Bu, tapi kalau ibu mau melangkah, saya akan ikut sampai manapun. Malam itu, aku mulai membereskan satu persatu isi rumah kecilku. Tak banyak yang kubawa, hanya pakaian, beberapa perhiasan kenangan, dan uang simpanan dari hasil berjualan. Selama bertahun-tahun, Arka membantu tanpa banyak bicara, tapi setiap geraknya penuh hormat dan rasa terima kasih yang tak terucap. Bintang, dan pagi harinya, dengan langkah pelan namun pasti, aku berjalan, meninggalkan rumah yang kutinggali belasan tahun. Bintang, tak ada yang mengantar, tak ada yang menoleh. Bintang, kecuali satu anak kecil yang berdiri di pojok gang, menatapku dengan mata polosnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangan kecilnya. Aku tersenyum samar dan membalas lambaian itu. Bintang, karena dalam hidup ini, terkadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan tempat tinggal, Bintang, tapi kehilangan tempat untuk pulang. Bintang, itulah yang paling menyakitkan, Bintang, dan kini aku benar-benar kehilangan semuanya, rumah, lingkungan, bahkan jejak masa lalu yang selama ini ku genggam erat. Yang tersisa hanyalah satu, Arka, dan dengan dia, aku mulai sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku, memulai dari nol. Bintang, kami menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota, bukan rumah, bahkan tidak layak disebut tempat tinggal, karena atapnya bocor dan lantainya lembab. Tapi Arka menggenggam tanganku saat pertama kali kami masuk ke dalamnya, dan berkata dengan suara pelan, disinilah kita mulai. Aku mulai berjualan kue keliling, berjalan kaki dari satu perumahan ke perumahan lain, tidak ada yang mengenalku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari pandangan menghakimi. Tapi kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Aku kelelahan, penghasilanku tak seberapa, dan setiap malam tubuhku nyeri luar biasa. Bintang, Arka bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu cuci piring di warung. Kami jarang pulang bersamaan, tapi saat malam tiba dan kami bertemu di kamar sempit itu, selalu ada senyum kecil yang menenangkan. Meskipun lelah, ada rasa cukup yang tak bisa dijelaskan, Bintang. Namun, pada suatu malam hujan deras, aku terduduk di lantai dengan uang receh di tangan, daganganku tak laku, Arka belum pulang, perutku kosong, tubuh menggigil. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan keputusan kami. Bintang, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku egois karena mempertahankan Arka dan kehilangan semuanya? Apakah cinta cukup untuk membayar sewa bulan depan? Apakah pengorbananku ada artinya? Air mataku mengalir tanpa suara, Bintang, dan saat itulah, pintu kamar terbuka perlahan. Arka berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya penuh lelah. Tapi di tangannya ada setangkai bunga kertas berwarna ungu, bungaku yang dulu kutanam di depan rumah sebelum aku diusir. Bintang, aku lewati gang belakang rumah kita tadi siang, katanya lirih. Bungamu masih tumbuh. Aku ambil satu untuk kamu, supaya kamu tahu kamu nggak benar-benar kehilangan semuanya. Bintang, aku menatapnya, terisak. Tak pernah kupikir bunga sekecil itu bisa mengobarkan semangat sebesar ini. Bintang, dan malam itu, di tengah hujan, di kamar sempit dan lembab, aku tahu cinta memang tak bisa membeli segalanya, tapi ia cukup kuat untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Namun saat kami hampir merasa kuat kembali, sebuah kabar datang dari kampung, kabar yang akan memaksa kami memilih bertahan dengan luka, atau kembali membuka pintu lama yang dulu ditutup paksa. Keesokan paginya, saat aku hendak pergi berjualan, seorang tetangga kos mengetuk pintu dan menyerahkan selembar surat. Surat itu dari kampung, tepatnya dari Bu Yati, mantan ketua PKK yang dulu paling keras menentang hubunganku dengan Arka. Bintang, isi suratnya hanya beberapa baris, namun cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Bintang Lestari, maafkan kami. Setelah kamu pergi, banyak hal berubah. Arka ternyata menyelamatkan anak Pak RT dari kecelakaan beberapa waktu lalu. Kami tahu kami salah menilai. Jika kamu masih mau, pulanglah, kami butuh kamu. Dan Arka, Bintang, tanganku gemetar, tak pernah kusangka akan membaca kalimat semacam itu dari orang yang dulu menganggap kehadiranku sebagai aib. Bintang, Arka membaca surat itu diam-diam di sampingku. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong menatap lantai. Aku tidak tahu harus merasa senang atau sakit. Bu, katanya pelan, kita diusir tanpa belas kasihan.
Sekarang mereka minta kita pulang seolah tak terjadi apa-apa. Bintang aku mengangguk perlahan. Di dalam dadaku, perasaan itu bercampur aduk marah, haru, bingung, tapi juga rindu. Bintang ya, meskipun aku membangun hidup baru, bagian terdalam hatiku tetap tertinggal di kampung kecil itu, di rumah mungil yang sudah kutinggalkan, di suara azan dari langgar belakang rumah, di senyum anak-anak kecil yang dulu sering kucubit pipinya saat lewat. Bintang Arka menarik napas panjang. Kalau kamu mau pulang, aku ikut, tapi aku tak ingin kita hanya diterima setengah hati. Bintang aku menatapnya lama. Kalau kita kembali bukan sebagai orang yang minta maaf, tapi sebagai orang yang memberi maaf. Bintang kami pun mulai bersiap. Tak ada koper, tak ada kemewahan, hanya dua orang yang pernah dibuang. Kini diminta kembali, dan saat langkah kami menapaki jalan tanah yang dulu kami tinggalkan dengan air mata, aku tahu satu hal, Bintang, kadang yang paling menyembuhkan bukan ketika luka diobati, tapi saat luka itu dihargai. Namun, belum sampai kami menginjakan kaki di kampung halaman, sebuah kejadian tak terduga menanti di gerbang masuk desa. Seseorang berdiri di sana, menatap kami tanpa senyum, membawa pesan terakhir yang akan menentukan apakah kami benar-benar diterima, atau ini hanya ilusi kedua dari luka lama. Bintang orang itu adalah Bu Lastri, istri Pak RT perempuan yang dulu paling vokal, menyebutku pembawa sial, dan menuduh Arka sebagai penyebab rusaknya moral kampung. Dia berdiri tegak di gerbang masuk desa, tangan terlipat di dada, sorot matanya tajam, tapi bukan karena benci melainkan karena gengsi yang sedang diuji. Bintang Lestari, suaranya datar, kami tak menyangka kamu benar-benar datang. Bintang aku melangkah pelan, mengangguk kecil. Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu, Bu, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura lupa. Bu Lastri menatap Arka, lalu kembali menatapku. Banyak warga menyesal, tapi tidak semua. Beberapa orang masih belum rela kamu kembali, apalagi bersama dia. Arka tak berkata apa-apa, tapi aku tahu hatinya sedang bergejolak. Kukait lengannya, terat, lalu aku berkata, kalau aku kembali, maka aku kembali bersama dia, atau tidak sama sekali. Bu Lastri terdiam sejenak. Angin sore berembus membawa aroma tanah basah yang familiar. Wajah kerasnya perlahan mencair. Bintang, anakku yang diselamatkan Arka, katanya lirih, masih trauma. Tapi kalau bukan karena dia, anak itu mungkin tak akan pulang hidup. Mungkin aku. Dia terlalu lama menyimpan kebencian yang tak jelas arah. Lalu ia menunduk sedikit. Kalau kamu masih ingin pulang, rumahmu masih kosong, tidak kami ganggu, tanamanmu pun masih tumbuh. Bintang, air mataku nyaris luruh di sudut mata, tapi aku tahan. Aku tahu ini belum sepenuhnya usai. Kami pun melangkah masuk ke kampung, beberapa kepala menyembul di balik tirai jendela, beberapa anak kecil berbisik-bisik di pojokan. Tak ada sorakan, tak ada pelukan hangat, tapi juga tak ada lagi usiran atau sorakan sumban, hanya keheningan yang seakan berkata, buktikan kalau kalian pantas berada di sini. Malam itu, aku dan Arka kembali membuka pintu rumahku yang lama, masih berdebu, masih lembab, tapi penuh kenangan. Saat lampu kecil dinyalakan, dan kursi itu aku sentuh kembali, dadaku sasak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Bintang, kami telah kembali. Tapi penerimaan sejati belum didapatkan, Bintang, dan dalam hati kecilku, aku tahu perjuangan belum selesai, tapi kali ini, aku tak sendiri, dan aku tak lagi takut, Bintang, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa yang layak ku perjuangkan, dan siapa yang pantas berdiri di sisiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar menerima diriku sendiri. Aku tak lagi menyembunyikan luka atau rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman, tapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diriku yang selama ini terpendam. Bintang, Arka selalu ada, menjadi tempat aku bersandar, dan berbagi bersamanya. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang diterima orang lain, tapi juga tentang menerima diri sendiri, dengan segala ketidaksempurnaan dan kelebihan yang kumiliki. Bintang, warga kampung mulai melihat perubahan kami perlahan. Tatapan sinis berganti dengan senyum kecil dan sapaan hangat. Anak-anak yang dulu berbisik kini mengajak bermain, dan beberapa ibu-ibu pun mulai menanyakan kabar dan memberi nasihat. Bintang, aku bahkan mulai mengajari anak-anak di kampung membuat kue sederhana, seperti yang dulu aku jual keliling. Melihat mereka
senang dan antusias. Hatiku terasa penuh, Bintang. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Ada hari-hari ketika komentar miring dan tatapan penuh keraguan masih menyakitkan. Tapi aku memilih untuk tidak lagi membiarkan hal itu meruntuhkan semangatku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjalan, terus berjuang untuk hidup yang lebih baik, bukan demi orang lain, tapi demi aku dan anak yang sedang aku kandung. Bintang ya, aku sudah mulai merasakan perubahan dalam diriku, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimku. Bukti nyata bahwa harapan dan keajaiban masih mungkin hadir di tengah badai, Bintang, dan disinilah aku sekarang, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak lagi takut jadi diriku sendiri, Bintang. Kini, aku berdiri di hadapan kehidupan yang penuh warna. Perjalanan panjang ini mengajarkanku satu hal penting. Hidup adalah tentang pilihan-pilihan, untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk mencintai tanpa syarat. Bintang, anak yang kukandung, adalah harapan baru, lambang cinta yang terlahir dari keikhlasan dan keberanian. Aka dan aku bertekad membesarkannya dengan kasih sayang tanpa batas, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang pernah membelenggu. Bintang, aku belajar bahwa luka bisa menjadi pelajaran, bukan penjara, bahwa walau dunia sempat menolak dan menilai, aku berhak menentukan nilai diriku sendiri. Bintang, di kampung ini, aku bukan lagi wanita yang dulu diasingkan. Aku adalah wanita yang kembali dengan hati penuh cinta dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika aku menatap cermin, yang kulihat bukan sekadar janda montok yang pernah disalahpahami, tapi seorang ibu, pejuang, dan manusia yang utuh. Bintang, dan inilah ceritaku, cerita tentang bagaimana aku kehilangan segalanya, namun menemukan lebih dari yang pernah kuharap. Aku memilih hidupku, aku memilih kebahagiaanku, dan aku yakin setiap orang punya kekuatan yang sama untuk memilih dan meraih bahagia.